ya Kristenisasi yang sudah dimulai di abad 18 tahun 1885 oleh seorang pendeta yang bernama Ishak Kina itu terancam gagal total. Karena apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tadi sudah jelas kita sama-sama dengar Pendeta Joshua Teo mengatakan misi kristenisasi di Papua bisa terancam gagal. Agama mana yang melebihi dulu ada di Papua? Dari News, sejarah penyebaran Islam di Papua. Islam dibawa Mubalik Aceh hingga pengaruh Kesultanan Maluku. Kita scroll ke bawah. Meski bermayoritas penduduk Kristen, Papua juga merupakan salah satu wilayah persebaran Islam di tanah air. Islam disebut mulai menyebar di tanah Papua sejak abad ke-14 atau tepatnya 8 Agustus 1360. Dinukil dari buku sejarah masuknya Islam di Fakfak oleh tim ahli pemerintah daerah Fakfak tahun 2006. Islam pertama kali masuk melalui Fakfak. Agama itu dibawa oleh Mubalik Abdul Ghaffar asal Aceh. Saat itu Abdul Ghaffar berdakwah selama 14 tahun atau sejak 1360 hingga 1374 di Rumbati dan sekitarnya. Dia lalu wafat dan dimakamkan di pekarangan Masjid Kampung Rumbati pada 1374. Jadi sejak 1360 Islam sudah masuk ke Papua. Sekali lagi ya, sejak 1360 Islam sudah masuk ke Papua, jauh sebelum Belanda memasuki Indonesia. Masih ada peninggalan Al-Quran, tulisan-tulisan Al-Quran di Papua, di daerah Fakfak, yang diyakini berasal dari tahun 1360-an, ketika Islam pertama kali masuk ke Papua. Tentu Islam masuk, Islam akan mengajarkan Al-Quran. Tidak mungkin Islam masuk tanpa membawa Al-Quran. Sekarang kita ke Kristen. Kapan Kristen memasuki tanah Papua? Dari pemerintah daerah Kabupaten Teluk Kondama, kilas balik 167 tahun sejarah masuknya Injil di tanah Papua di Pulau Mansinam. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia. Pada tanggal 5 Februari 1855, dua orang misionaris asal Jerman yang bernama Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlieb Geisler menginjakkan kaki di wilayah Papua untuk pertama kalinya. Jadi Kristen masuk tanah Papua 1855, jauh setelah Islam memasuki tanah Papua. Mari kita bandingkan. Islam memasuki tanah Papua pada tahun 1374. Sementara penjajah Belanda memasuki Indonesia pada bulan November 1598 di Banten. Kemudian Kristen memasuki tanah Papua pada 5 Februari 1855 setelah Belanda memasuki Indonesia. Agama Islam dan agama Kristen adalah agama yang sama-sama mempunyai misi. Dasar hukumnya kalau di Islam adalah di surah An-Nahl ayat 125. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi ada perintah untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Agama Kristen juga begitu. Di Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perkataan Yesus Kristus. Inilah dasar orang-orang Kristen, orang-orang misionaris untuk menyebarkan Kristen ke seluruh penjuru dunia, ke ujung bumi. Seperti yang dikatakan oleh pendeta Joshua Teo. Itu karena memang agama Islam itu agama misi.
sama dengan Kristen adalah agama misi. Ya, syiar agama, syiar keyakinan, ya pemberitaan keyakinan, pemberitaan iman alias penginjilan itu merupakan bagian misi dari kekristenan, dan syiar Islam itu juga menjadi bagian dari misi Islami. Pendeta Joshua Tewu mulai was-was dengan keadaan di Papua. Dia was-was, Kristen mulai tersudut, mulai menyusut, sementara Islam semakin berkembang di tanah Papua. Saya merasakan kengerian tanda kutip karena apa? Kristenisasi ujung bumi. Ya, kristenisasi yang sudah dimulai di abad 18, tahun 1885 oleh seorang pendeta yang bernama Ishak Kina. Itu terancam gagal. Gagal total karena apa? Proses Islamisasi Asia dengan membawa anak-anak belia, anak-anak di bawah umur, orang asli Papua untuk diislamkan, dibawa ke pesantren di Bekasi di Jawa Barat. Itu gerakan yang terstruktur, sistematik dan masif yang dilakukan oleh seorang yang bernama Ustadz Fadlan Garamata. Ini disebabkan dakwah Ustadz Fadlan Garamatan yang orang asli Papua dari Pakpak yang menyebarkan Islam, memperkenalkan Islam sampai ke pedalaman-pedalaman Papua. Kami beli tiket semuanya, sesudah itu besok pagi kami akan terbang ke Jayapura. Malam harinya kami menyediakan modal dakwah berupa sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton, odol 7 karton, sikat gigi 7 karton, dan pakaian layak pakai 7 karung. Mencoba untuk berdakwah di Wamena. Alhamdulillah 45 menit kemudian kami tiba di Wamena. Ketika kami sampai ke Wamena, kami disambut oleh saudara-saudara kami, tapi sayang mereka dalam keadaan telanjang. Menurut Ustadz Fadlan, walaupun Kristen masuk ke pedalaman Papua, tetapi penduduk Papua masih dibiarkan terbelakang. Ternyata saudara-saudara kita di pedalaman itu tidak punya pakaian, maka mereka pakai pakaian seperti itu. Tapi gereja dan misionaris mengatakan bahwa ini adalah pakaian kebudayaan. Orang-orang pedalaman Papua tidak memakai baju. Kemudian mereka juga tidak mandi, tidak membersihkan tubuh. Mereka tidak mengenal sabun dan sampo. Sehingga menurut Ustadz Fadlan, mereka mempunyai aroma tubuh yang sangat bau. Sudah tidak pakai baju, pakaian, badannya dilurutkan dengan lemak minyak babi, bau badan yang sangat tidak enak. Mereka berdiri dengan jarak 500 meter dari arah mata angin kita di sini yang hancur. Ustadz Fadlan mengajari mereka membersihkan tubuh, mengajari mereka mandi menggunakan sabun dan sampo. Dan itu adalah dakwah yang sangat ampuh untuk orang-orang pedalaman Papua. Setelah mereka mandi dengan sabun, mereka merasakan sensasi yang sangat luar biasa, kesegaran tubuh yang sangat luar biasa, keharuman tubuh. Mereka membandingkan kehidupan mereka sebelum mandi dengan setelah diperkenalkan mandi oleh Ustadz Fadlan. Kemudian ini membuat mereka menerima Islam, karena Islam sangat identik dengan kebersihan, dengan air. Seorang Muslim, setelah dia buang air kecil, dia harus membersihkan kemaluannya dengan air. Kemudian seorang Muslim yang setelah habis bersih tubuh dengan istrinya, dia harus mandi wajib. Istrinya juga harus mandi wajib. Kemudian seorang Muslim yang ingin beribadah, ingin sholat, melaksanakan sholat di masjid, di rumah, dimanapun, dia harus berwuduk, membersihkan hampir setengah tubuhnya dengan air. Mereka dalam keadaan telanjang, dalam keadaan bau badan, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan miskin, tetapi mereka mampu mengatakan kepada Allah dan Rasulnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka pun menjadi Muslim. Setelah itu mereka diperkenalkan memakai pakaian. Jadi yang dulu mereka membuka baju,
hanya pakai koteka, sekarang mereka harus menutupi seluruh tubuh. Itu adalah salah satu ajaran Islam. Kemudian mereka diperkenalkan untuk hidup secara Islami. Dilarang memakan babi, dilarang memakan binatang buas, yang dimakan adalah binatang ternak yang diperbolehkan secara syariat. Kemudian mereka harus senantiasa dekat dengan air, karena dalam ibadah Islam air itu sangat penting, sangat esensial. Kemudian mereka juga diperkenalkan tata cara mandi. Dan di Jawa Barat, tepatnya di Bekasi, ada pesantren yang bernama Nuwar, pesantren Nuwar, yang banyak didatangi oleh santri-santri dari Papua. Bismillahirrahmanirrahim. Islam agama kasih, agama yang memuliakan umat manusia, yang mengangkat derajat umat manusia, yang tadinya tidak memakai pakaian, tidak bisa mandi, sekarang sudah memakai pakaian, kemudian sudah terbiasa mandi, dan sudah belajar tentang ilmu-ilmu agama. Semoga saudara-saudara kita di Papua semakin kuat iman Islamnya, dan Islam di Papua semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.